Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Mayang dari Al-Fajr. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai uji asumsi klasik dan juga beserta jenis-jenisnya. Yang pertama ada uji normalitas, dan yang kedua ada uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga ada uji multikolineritas, dan yang keempat ada uji autokorelasi, dan yang kelima ada uji linearitas. Serta saya akan membagikan tutorial pengolahan datanya menggunakan program SPSS. Yuk mari kita simak. Dan untuk yang pertama kali saya akan membahas apa sih uji asumsi klasik itu. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau bisa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimate atau BLEU. Lalu untuk jenisnya yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara uji grafik dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Dan untuk jenis uji yang kedua adalah jenis uji heteroskedastisitas, adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama ada uji Gretzer, ada uji Park, dan yang ketiga ada uji Spearman, dan yang keempat ada grafik scatter plot. Dan untuk jenis yang ketiga ada jenis uji multikolineritas. Multikolineritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolineritas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Dan jenis uji yang keempat adalah uji autokorelasi. Dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu atau time series. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Dalam penelitian time series, uji autokorelasi perlu dilakukan karena sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Dan jenis yang terakhir adalah uji linearitas, digunakan untuk mengetahui apakah penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Dalam contoh penelitian disajikan, uji linearitas tidak perlu dilakukan karena model penelitian yang sudah dibangun didasari dari rumusan teoritis antara variabel independen dengan dependen yang bersifat robust dan logis, yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis. Dan selanjutnya akan ada tutorial pengolahan datanya menggunakan program SPSS.
Nah, untuk tutorial pertama di sini saya akan mencontohkan uji normalitas terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita terdapat 5 variabel, ada variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Hasil dari sini didapat dari jumlah total dari jawaban dari setiap responden. Nah, pertama-tama kita copy terlebih dahulu untuk variabelnya, lalu kita salin dan kita paste, sama seperti tutorial sebelumnya kita paste menggunakan paste option yang transpose untuk memudahkan pengkopiannya nanti pada saat di SPSS-nya. Lalu kita copy dan kita pindahkan ke SPSS di kolom variable view. Nah, di sini lalu kita paste. Nah, setiap measure kita ubah menjadi scale. Kita ubah semuanya menjadi scale. Dan untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Kita ganti semua menjadi 0. Dan untuk mengisi data view-nya kita kopas dari total hasil semuanya 100 responden, kita kopas semuanya jawabannya. Nah, lalu kita pindahkan ke SPSS di data view-nya. Nah, selanjutnya kita pilih analyze dan kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, untuk data dependent ya, kita isi menggunakan variabel Y, dan untuk independennya, kolom independen kita isi dari variabel X1, X2, X3, X4, lalu kita pindahkan ke kolom independen. Nah, kita lalu klik plots. Nah, di kolom Y ini kita isi pakai yang spreadsheet. Kita pindahkan ke kolom Y yang spreadsheet, dan yang spread ini kita pindahkan ke kolom X. Dan tidak lupa untuk menceklis histogram dan juga normal probability plotnya. Lalu kita klik continue dan kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, sini sudah muncul. Lalu kita lihat ke data histogramnya ini. Maka kesimpulan dari grafik histogram bahwa data bersifat berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke arah kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Dan untuk p-plot, kita lihat untuk p-plotnya di sini. Kesimpulan yang didapat dari hasil p-plot bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, untuk uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik p-plot, mari kita bahas uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lalu untuk uji Kolmogorov-Smirnov, langkahnya yang pertama kita ke analyze, lalu kita pilih regression, kita klik linear.
klik yang linear, dan kita pilih save. Lalu kita checklist unstandardized-nya, lalu kita continue, dan kita klik OK. Nah, lalu kita klik analyze lagi, kita pilih non-parametric test-nya, kita pilih yang legacy dialogs-nya, lalu kita klik yang satu sampel K-strip S ini. Nah, kita pindahin ke kolom test variable list-nya. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov test-nya. Maka berdasarkan tabel interpretasinya adalah jika nilai asymptotic di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka interpretasikan sebagai tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas di sini memiliki distribusi data yang tidak normal. Untuk mengatasi masalah ini, ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data. Salah satunya adalah bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Untuk uji yang kedua, ada uji heteroskedastisitas. Di sini saya menggunakan uji Gretzer. Caranya hampir sama seperti uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression, dan kita klik linear, lalu kita pilih save, dan kita checklist yang unstandardized-nya di residual. Ada residual, lalu kita continue, dan kita klik OK. Maka kalau dilihat dari data view-nya, ada variabel baru itu res_1. Lalu kita klik transform, dan kita klik komputer variabel, dan di sini kita ketikkan res2, dan pada kolom numeric expression kita ketik abs underscore res dalam kurung res1 kurung res underscore 1, kita tutup kurung. Kemudian kita klik OK. Maka kalau kita lihat di data view-nya ada variabel baru lagi, yaitu res2. Lalu kita ke analyze, dan kita pilih regression lagi, lalu klik linear. Nah, dependent yang Y ini kita keluarkan, kita balikan, lalu diisi dengan yang res2 nya dependent. Kita kirim ke dependent, lalu kita klik OK. Maka akan muncul tabel baru, itu kita bisa lihat di sini ada koefisien. Nah, berdasarkan tabel koefisien, kesimpulannya adalah
Apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedasisitas nilai sig lebih besar dari 0,05. Dan selanjutnya yang kedua ini ada uji grafik scatter plot. Caranya kita ke analyze, lalu ke regression, dan kita klik linear. Nah, di sini variabel dependennya kita ganti lagi menjadi y. Kita ganti menjadi y. Lalu kita ke plots. Dan di sini kita tukar, kita ubah, kita isi dengan yang y-nya kita isi dengan spreadsheet, sudah benar. Dan yang ke x-nya ini kita isi dengan spread. Lalu ini tidak kita checklist. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada gambar baru, yaitu scatter plot dependent variable y. Nah, pada gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramal. Selanjutnya, untuk uji yang ketiga ada uji multikolinearitas. Yaitu stepnya kita ke analyze, lalu kita ke regression, dan kita ke linear, lalu kita ke statistik, dan di sini kita checklist yang deskriptif dan juga yang collinearity diagnostik. Lalu estimatenya kita hilangkan. Nah, lalu kita continue dan kita klik OK. Kita lihat ke bawah. Data correlation. Nah, di sini ada data correlation, person correlation. Nah, pada tabel menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Sedangkan untuk VIF dan tolerance menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. VIF dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkolerasi variabel bebas. Sekian materi dan tutorial yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.